Jadi syariat yang kedua yang harus dihidupkan di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban itu setiap tahun, bukan sepanjang hayat sekali. Kalau haji sepanjang hayat hanya wajib sekali. Kalau diizinkan 2 atau 3 kali, itu sunat atau tambahan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan, yang menganjurkan orang muslim itu berkorban, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Hajj ayat ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Surah Al-Hajj ayat ke-34. Dan bagi setiap umat kami syariatkan berkorban agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang patuh. Mukhbitin ini orang yang tunduk, yang patuh. Sebab yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah binatang kurban itu kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan di antara kamu. Maka korban itu sebut kurban, bukan korban. Kurban itu asal kata korobah, dekat. Kurban yakni kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disebut korban itu adalah korban artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan ternak. Menyembelih ya kita setelah ditentukan oleh syariat. Kalau seseorang cukup dengan seekor kambing, kalau 7 orang lembu. Jadi lembu atau sapi untuk 7 orang. Kalau kambing untuk seorang. Unta juga 7 orang. Saya mau tanya sama jemaah, boleh tak kita mempunyai keluarga 5 orang, lalu jumpa Ustadz, boleh tak saya punya keluarga ini ada 8 orang, mau korban lembu, boleh apa tidak? Saya mau korban lembu. Ustadz cakap lembu untuk 7 orang aja, tapi saya punya keluarga 8 orang, boleh apa tidak Ustadz? Boleh tak korban lembu untuk 8 orang? Tak boleh ya Ibu? Boleh apa tidak? Menurut hukum memang tak boleh. Tetapi bagi ustadz yang bijak, yang bijaksana, dia mengatakan boleh, asalkan lembunya besar. Kamu boleh korban lembu untuk 8 orang asalkan lembunya besar. Oleh karena lembunya besar, maka perlukan tangga. Apa tangganya? Kambing seekor. Ya pun anggu-anggu.
Macam mana kamu mau naik sapi? Macam mana mau naik lembu? Lembunya besar. Baik kamu ambil satu korban kambing sebagai tangga dia. Bermakna kamu kena beli seekor lembu dan seekor kambing. Betul tak? Ini ustadz yang bijak. Namanya orang tak paham agama, memaksa mau korban lembu untuk 8 orang. Boleh. Ini bagi ustadz yang boleh. Bagi ustadz yang bijak tentu mengatakan boleh. Bagi ustadz yang tak bijak, mana bisa, ini melanggar hukum. Maka orang itu akan gagal untuk berkorban. Betul tak? Ibu paham tak? Jangan salah paham ya. Satu ekor lembu tetap 7 orang. Kambing 1 orang. Alhamdulillah paham. Yang belajar, yang tak belajar mungkin dia memaksa nak juga seekor lembu untuk 8 orang. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, jadi kita semua tahu pahalanya orang berkorban, ya kan? Nah, kita tahu bahwa korban itu dapat menghapuskan dosa juga. Setiap helai bulu, tanduk, daging, darah, dan kotoran binatang, korban itu menjadi hasanat, menjadi kebaikan. Dan dapat memberatkan timbangan amal nanti di padang mahsyar. Bapak, Ibu sekalian, jadi bukan daging yang dimakan saja, tetapi semua daripada tubuh korban itu ditimbang oleh Allah, termasuk setiap helai bulu daripada korban itu. Ya, kalau kambing kira saja bulu kambing itu, Bu ya. Kalau lembu lagi banyak, kira saja. Coba saya tanya sama jemaah, boleh tak kita berapa jumlah rambut, berapa helai rambut kita? Ada tak pernah jemaah mengira rambutnya berapa helai? Ibu? Tak usahlah sampai ke kepala, rambut kepala. Banyak banget sih. Rambut kening, ibu pernah mengira berapa keningnya? Berapa helai? Tak usah kening, banyak sangat. Bulu hidung. Tak mampu kita menghitung, mengira bulu bulu ari, apalagi satu badan. Ini diterangkan dalam hadis, setiap helai bulu hewan korban itu dinilai sebagai hasanat. Bahkan bukan hanya itu, kotorannya pun, walaupun kita kotorannya dibuang, tapi ditimbang, tak sia-sia. Inilah penjelasan dalam hadis dan dalam ayat yang mengatakan yang sampai itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai adalah takwa. Takwa daripada hamba itu yang sanggup, yang ridha mengeluarkan keuangan untuk berkorban. Masya Allah. Itu saja saudara sekalian. Syariat yang ketiga adalah syariat puasa. Dianjurkan, disunatkan berpuasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Ini bagi orang yang tak haji. Orang yang haji, yang sedang haji, tidak disunatkan berpuasa. Kenapa? Karena mereka itu sudah pun hadir ke Arafah. Hadir ke Arafat, tempatnya Arafat, harinya hari Arafah, tempatnya Arafat. Jemaah ya. Jadi jemaah haji sudah pasti hadir di padang Arafat. Bagi yang tak menunaikan ibadah haji, disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, pahala orang berpuasa pada hari Arafah itu, ya, bagaimana?" Ini riwayat daripada
Riwayat Imam Muslim tak silap saya, puasa hari Arafah dapat menghapuskan kesalahan 2 tahun. Setahun dosa dan kesalahan yang lalu, dan setahun lagi dosa dan kesalahan yang akan datang. Ini telah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Baginda menjawab, pahala orang yang berpuasa pada hari Arafah dapat pahala 2 tahun. Dosanya yakni dosa kecil, kesalahannya, kesilapannya diampuni oleh Allah selama 2 tahun, ya kan? Kesalahan dan kesilapan yang tahun yang lalu dan kesalahan tahun yang akan datang. Luar biasa. Bekerja 1 hari dapat gaji 2 tahun. Mau tak? Kurang apa lagi? Ini merupakan kasih sayang. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Puasa 1 hari dapat ganjaran sampai 2 tahun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya mampu kuat berpuasa pada 9 Dzulhijjah, yakni pada hari Arafah nanti insyaallah.